Siapa nih pecinta konsol game pertama dari Sony, PS1? Dan game apa yang paling kamu rindukan? Yuk nostalgia bareng, tonton video ini sampai habis ya, karena kali ini saya akan membahas 10 game terbaik di konsol PlayStation 1 versi anak rental. Bersama saya Gangsar, let's go! PS1 adalah konsol game rumahan pertama yang diproduksi oleh Sony Computer Entertainment yang sekarang sudah berganti nama menjadi Sony Interactive Entertainment. PS1 pertama kali dirilis pada tahun 1994 dengan nama PlayStation saja, lalu dirilis kembali dan diperbarui menjadi PlayStation 1 pada tahun 2000. Di daerah saya sendiri, PS1 baru tenar pada tahun 2005-an ya. Waktu itu saya masih SD dan hanya bisa melihat teman-teman saya yang memainkannya di rental PS. Pada saat itu, saya benar-benar tidak bermain, jadi hanya bisa menontonnya saja. Saya baru bermain game-game PS1 pada tahun 2013-an, itu pun bukan di konsol PS1, namun memakai emulator PS1 di komputer atau di smartphone Android. Walaupun demikian, saya masih ingat betul game-game yang teman-teman saya mainkan di rental PS kala itu, dan feel keseruannya masih sama sampai saat saya bermain di emulator. PS1 mempunyai ribuan judul game yang diproduksi oleh developer game, namun diantaranya ada 10 game yang saya sudah rangkum karena paling sering dimainkan oleh anak-anak di rental PS1. Yang jelas game-game tersebut memiliki alur cerita dan mekanisme gameplay yang seru banget, dan menurut saya masih cocok untuk dimainkan di masa sekarang. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya dan cari tahu apakah ada game favoritmu yang masuk ke dalam daftar, sembari menikmati grafik game zaman dulu untuk bernostalgia. Game pertama di PS1 yang menjadi favorit gamer di rental adalah Tekken 3. Ya, game seri ketiga yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Namco pada tahun 1997 ini awalnya dirilis untuk konsol arcade, lalu baru pada tahun 1998 dirilis untuk PS1. Game ini mempunyai konsep pertarungan karakter-karakter fiksi. Kita bisa memilih karakter untuk diadu baik secara solo maupun multiplayer. Setiap karakter mempunyai teknik pukulan, tendangan, dan jurus yang berbeda-beda. Semuanya bisa dikombinasikan dengan tombol-tombol di stick. Beberapa karakter terkenal di Tekken 3 ini antara lain seperti Heihachi, Anna Williams, Mokujin, Brian Fury, Tiger Jackson, dan bahkan ada Gon. Game ini menjadi favorit karena bisa dimainkan oleh dua orang, ya identik dengan game Tekken lainnya lah yang tersebar di seluruh konsol. Hanya saja grafik Tekken 3 ini jika dilihat di zaman sekarang nampak kaku banget, namun tidak di zaman dulu. Bentuk model manusia terkesan sangat mirip di mata anak-anak. Apakah kamu pernah memainkan game ini? Tulis di kolom komentar karakter siapa yang paling sering kamu pakai sebagai jagoan. Kalau saya sih sudah pasti Xiao Yuling. Berikutnya ada game bernama Vigilante 8 yang dikembangkan oleh Lux of Luke dan dipublikasikan oleh Activision pada tahun 1998. Lalu dikembangkan juga untuk konsol Nintendo 64 dan Game Boy Color setahun setelahnya. Game ini memiliki genre pertarungan kendaraan. Kita bisa memilih berbagai macam kendaraan seperti mobil, van, motor, truk, mobil monster, dan lain-lainnya. Nah, tiap-tiap kendaraan memiliki senjata yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan. Senjata-senjata tersebut adalah seperti ranjau, meriam, roket, mortar, rudal, dan bom. Kita akan dikumpulkan dalam satu arena untuk diadu mengalahkan satu sama lain. Nah, pemain terakhir yang bertahan itulah pemenangnya. Sementara di mode single player kita akan bermain secara arcade. Setiap arena yang bisa kita menangkan akan membuat karakter atau kendaraan baru. Dan di mode multiplayer ya kita harus saling menyerang satu sama lain. Battle Royale istilahnya. Seingat saya di PS1 ada dua judul game Vigilante, yakni Vigilante 8 dan Vigilante 8 Second Offense. Perbedaannya, Vigilante Second Offense memiliki karakter yang lebih banyak. Selanjutnya ada game yang tidak pernah absen ketenarannya di rental era PS berapapun, mau PS1, PS2, PS3, PS4, tapi tidak tahu kalau PS5 ya, adalah Winning Eleven atau PES. Nah, di rental PS1 sendiri yang paling sering digunakan adalah Winning Eleven 4 atau nama lengkapnya ISS Pro Evolution atau World Soccer GQ Winning Eleven 4 yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Konami pada tahun 1999. Adalah game sepak bola yang mengikuti musim sepak bola awal tahun 2000-an. Seingat saya sih pilihan tim di game ini hanya meliputi negara-negara saja ya, bukan klub. Mohon dikoreksi jika salah, mungkin saya lupa. Di sini kita bisa bermain sepak bola secara solo maupun multiplayer dalam mode match biasa, cup atau liga dengan negara-negara favoritmu seperti Prancis yang masih ada Zidane, Brasil yang masih ada Roberto Carlos, Beckham di Inggris, Buffon di Italia, tapi masih belum ada Dodo sama Messi ya. Bahkan di game ini sudah ada mode Master Liga loh. Yang paling berkesan bagi saya adalah komentatornya yang masih menggunakan bahasa Jepang. Kata yang paling sering digunakan pada saat pemain menendang bola adalah shuto. Ronaldo. Shoot!
Dan di game ini juga terdapat banyak pantangan di kalangan gamer masa itu. Salah satunya tidak boleh menjadikan Roberto Carlos sebagai striker, karena ia memiliki shoot power sangat tinggi dibanding pemain-pemain lain, yang membuat tendangannya 90% akan gol karena sangat keras. Walaupun grafiknya burik banget, tapi saya akui untuk animasi keluasan gerakan pemain sudah bagus banget pada zamannya. Ini adalah game cikal bakal meroketnya PES dan eFootball yang wajib kita kenang. Di urutan berikutnya ada game Crash Bandicoot. Game ini dikembangkan oleh Naughty Dog dan dipublikasikan oleh Sony Computer Entertainment sebagai game eksklusif di PS1 pada tahun 1996. Namun sekarang hak rilisnya sudah dipegang oleh Activision. Genre game ini adalah petualangan yang mengisahkan tentang Crash, seekor Bandicoot yang diciptakan oleh ilmuwan gila bernama Neo Cortex. Crash mengetahui rencana jahat Cortex untuk menguasai dunia. Jadi ia pergi berpetualang untuk menyelamatkan pacarnya, Bandicoot lainnya bernama Tanwa. Crash akan melewati berbagai macam medan yang berisi rintangan sambil mengumpulkan kotak yang berisi apel di dalamnya serta item-item lainnya. Di PS1, game Crash Bandicoot ada 3 seri, yakni yang pertama, kedua Crash Bandicoot Cortex Strikes Back, dan yang ketiga Crash Bandicoot Warp. Oh iya, game ini juga sempat di remake di PS4, Xbox, dan Windows dengan grafik yang lebih berkembang pada tahun 2017. Yang membuat game ini berkesan menurut saya adalah gameplaynya yang menyebalkan dan backsoundnya yang mengenang. Next ada game yang menurut saya berkarakter banget sekaligus pintar. Kenapa pintar? Karena game ini ada sponsor utama di belakangnya yang secara gamblang menunjukkan nama serta produknya. Jadi game ini juga dijadikan sebagai media promosi untuk mendongkrak awareness brand tersebut. Game tersebut bernama Pepsi Man yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh KID pada tahun 1999. Game ini mengisahkan seorang pahlawan super bernama Pepsi Man yang mana itu adalah maskot dari brand minuman soda Pepsi, lengkap dengan warna khasnya dan logonya di dada. Kita dituntut untuk menggerakkan maskot ini untuk menyelamatkan orang-orang yang kehausan dan butuh Pepsi. Maskot ini akan terus berlari sambil mengumpulkan poin berbentuk kaleng Pepsi di jalanan. Dan kita harus melompat atau sliding untuk menghindari halangan di depannya seperti mobil, konstruksi, orang-orang, pagar, dan lain-lain. Kadang-kadang trek yang dilewati juga sampai masuk ke rumah-rumah warga. Yang paling ngeselin adalah saat kita menabrak tempat sampah, sehingga membuat navigasi kita terganggu karena maskot kita tertutup oleh tong sampah. Kocak dan berkarakter banget lah ini game. Lanjut lagi ke game berikutnya, masih dari seri Crash Bandicoot, tapi konsep permainannya berbeda, yaitu mengambil genre balapan, bernama Crash Team Racing. Game ini dikembangkan oleh Naughty Dog dan dirilis secara eksklusif untuk PS1 oleh Sony Computer Entertainment pada tahun 1999. Di game ini kita akan adu balapan secara solo atau multiplayer sampai 4 orang sekaligus secara lokal. Karakter-karakternya mengambil tokoh dari game Crash Bandicoot versi petualangan, dengan kendaraan berupa mobil go-kart yang memiliki bentuk ciri khas masing-masing. Setiap kendaraan memiliki statistik kecepatan yang bisa dibilang sama semua. Namun yang menentukan untuk menang atau tidaknya adalah dengan manuver yang cerdas di track, menghindari halang rintang yang dibuat oleh lawan yang bisa menghambat laju mobil kita, serta menyerang lawan dengan item box yang bisa didapat di sepanjang track. Salah satu item box juga bisa mempercepat laju mobil kita beberapa detik. Sebenarnya hampir mirip dengan game Rubber Racing di PS2. Hanya saja mobilnya akan terus berjalan dan semuanya dengan kecepatan yang sama. Saya masih ingat dulu kawan saya bergantian bermain game ini karena hanya ada 2 stick PS. Sementara untuk menentukan giliran bermain yaitu dengan menunggu seseorang kalah dahulu untuk kemudian diganti. Jadi jika ada satu anak yang jago banget dan menang terus, ya akan selalu bermain. Game ini juga di remake di PS4 dengan nama Crash Team Racing Nitro Violet. Nah, di seri ini setiap karakter sudah memiliki statistik kekuatan dan kecepatan yang berbeda-beda. Oh ya, karakter favorit saya di CTR PS1 ini adalah Tiny Tiger. Twisted Metal adalah game bergenre pertarungan kendaraan lagi yang dikembangkan oleh Single Track dan dipublikasikan oleh Sony Computer Entertainment pada tahun 1995. Sama seperti Vigilante, game ini mengharuskan kita untuk menggerakkan mobil sambil menyerang musuh-musuh lainnya di dalam satu arena. Dan kita harus menjadi orang terakhir yang bertahan agar bisa memenangkan permainan. Namun serangan-serangan yang ada tidak sebanyak di Vigilante. Di sini kebanyakan hanya menggunakan tembakan saja, dan pilihan kendaraannya juga tidak sebanyak Vigilante. Beberapa di antaranya seperti mobil balap, tank, dan bulldozer. Oh ya, Twisted Metal ini memiliki banyak judul seri untuk PS1, yaitu ada Twisted Metal pertama, Twisted Metal kedua, Twisted Metal Rogue Trip Vacation, Twisted Metal 3, Twisted Metal 4, dan Twisted Metal Small Brawl. Tinggal kamu pilih saja mau seri yang mana. Game ini juga dikembangkan untuk konsol PS2, PS3, dan PS4 seiring zaman.
Game yang terkenal di rental PS1 pasti harus memiliki mode multiplayer. Salah satunya adalah Bloody Roar. Game yang didevelop oleh Hudson Soft dan dipublikasikan oleh Virgin Interactive pada tahun 1997 ini hampir mirip dengan game Tekken karena memiliki genre pertarungan. Kita akan adu skill berkelahi one-on-one secara berhadapan-hadapan. Namun yang membedakan, setiap karakter bisa berubah menjadi siluman hewan seperti macan, kadal, kelelawar, kelinci, kera, serigala, dan lain-lain. Game ini juga bisa dimainkan dalam mode story. Alur ceritanya adalah sebagai berikut. Dikisahkan ada sebuah perusahaan bernama Tyron yang ingin membuat orang-orang berkekuatan super yang bisa berubah menjadi siluman hewan ini untuk menjadi senjata militer. Namun ada seorang laki-laki bernama Yugo yang bisa berubah menjadi serigala. Ia ingin balas dendam ke Tyron karena ayahnya meninggal setelah berperang melawan mereka. Bersama Gado, sahabat ayahnya, mereka mulai melawan prajurit-prajurit yang diutus oleh Tyron. Secara animasi, gerakan tubuh karakter game Bloody Roar lebih terlihat kaku daripada Tekken. Tapi secara jalan cerita menurut saya lebih bagus. Belum lagi ada cerita dari sequelnya yakni Bloody Roar 2. Dan di urutan kedua ada game yang mungkin sudah kamu mainkan juga di konsol PS2. Namanya adalah NASCAR Rumble. Kalau di PS2 sih namanya berubah menjadi Rumble Racing ya. Game ini didevelop oleh EA Redwood Shores dan diterbitkan oleh EA pada tahun 2000 untuk konsol PS1. Konsep permainannya sederhana. Kita akan adu balapan dengan kendaraan-kendaraan. Kebanyakan sih mobil-mobil NASCAR. Namun juga ada mobil unik seperti mobil modifikasi, truk, ambulans, jeep, sampai mobil ternak ayam. Di sepanjang trek kita harus mengkoleksi berbagai macam item yang bisa kita gunakan untuk menyerang lawan dan untuk menambah kecepatan, karena jika hanya memencet gas saja tidak cukup. Kita juga harus menghindari serangan-serangan yang diberikan oleh lawan. Hampir semua game PS1 mempunyai cheat, begitu juga dengan game ini. NASCAR Rumble bisa secara otomatis membuka mobil dan trek dengan menginput kode cheat KMZWAY87AA. Daripada harus mengumpulkan telur satu persatu karena pasti akan lama banget. Sensasi melempar item serangan ke kawan bermain itulah yang menyenangkan. Sementara mobil andalan saya di game ini biasanya adalah 99 Jeff Burton di kelas Elite. Nah, ini dia di urutan pertama sebagai pemuncak game yang paling berkesan dimainkan oleh anak-anak rental adalah Harvest Moon Back to Nature. Game yang diproduksi oleh Victor Interactive Software dan dipublikasikan oleh Natsume pada tahun 1999 ini mempunyai genre simulasi perkebunan dan peternakan. Berkisah tentang tokoh utama yang bisa kita beri nama sendiri yang kembali ke kampung halaman kakeknya yang sudah meninggal. Nah, sang kakek ternyata memberikan warisan berupa lahan pertanian dan peternakan kepadanya untuk diurus. Di sini kita akan bermain sebagai petani yang tiap hari harus menanam tumbuhan dan pohon-pohon buah-buahan, mengurus ternak, memancing, dan lainnya yang hasil panennya bisa dijual untuk mendapatkan uang. Harvest Moon adalah game dengan mekanisme yang sangat kompleks. Kita harus melakukan hal ini jika ingin melakukan hal itu. Jadi buat kamu tipe gamer yang tidak mau pusing, saya rasa akan kurang cocok untuk bermain game ini. Selain itu kita juga bisa menemukan berbagai misteri dan easter egg di game ini seperti misteri peritani, misteri kapak, misteri lampu berjalan, dan lain-lainnya. Oh ya, seiring berjalannya waktu kita juga bisa menikah dengan perempuan yang kita suka di game ini loh. Pastikan kamu selalu memberinya hadiah barang yang dia suka setiap bertemu. Banyak anak-anak di rental yang rela merengek minta uang ke orang tuanya untuk membeli memori PS1 hanya untuk menyimpan gameplay game Harvest Moon ini. Saya sendiri kemarin-kemarin masih memainkan game ini di HP. Dimainkan sambil tiduran rasanya nikmat banget. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini yang membahas 10 game terbaik di konsol PS1 versi anak rental. Semua daftar tersebut adalah murni subjektif dari saya pribadi berdasarkan identifikasi saya dulu saat mengamatinya di rental PS1. Kamu boleh setuju dan boleh tidak. Jika tidak setuju, mungkin boleh ceritakan game pilihanmu yang seharusnya ada di dalam daftar. Siapa tahu bisa saya bahas di video game PS1 berikutnya. Karena game PS1 itu ada banyak sekali, tidak mungkin saya tahu dan pernah memainkan semuanya. Bagaimana sejauh ini, adakah game favoritmu yang masuk? Kalau game favorit saya sih tentu saja Winning Eleven ya. Buat kamu yang kangen dengan game-game PS1 ini dan ingin memainkannya lagi, tidak usah repot-repot untuk membeli konsol PS1 lagi. Sekarang tinggal download emulatornya saja untuk Android atau PC. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa bernostalgia, bermanfaat, dan menghibur. Oh ya, tonton juga video saya lainnya itu tentang review rental PS3 paling ramai di kota saya, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Namanya Sinistar Rental PlayStation. Cari tahu bagaimana model tempatnya. Siapa tahu kamu bisa mendapat referensi desain jika ingin membuka usaha rental PS juga. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.